Aku menolak panggilanmu untuk menjadi saksimu. Tak dapat ku membalas kasih sayangmu kepadaku, pengorbananmu. Aku jatuh cinta. Shalom seluruh jemaat GKJ Kartasura yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dalam minggu ini kita masih menyelenggarakan ibadah secara online sebagai bentuk ketaatan kita kepada arahan pemerintah tentang social distancing. Kita belajar memaknai kehidupan adanya pandemi COVID-19 ini. Sebagai orang percaya kita belajar kembali kepada inti dari ibadah, yaitu perjumpaan atau relasi pribadi dengan Tuhan tanpa dibatasi ruang dan waktu. Kita juga belajar memaknai gereja sebagai pengertian persekutuan orang-orang percaya yang tercermin di dalam persekutuan kecil di dalam keluarga Kristen yang saat ini tersebar di seluruh Kartasura maupun seluruh Indonesia. Seperti firman Tuhan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Matius pasal 18 ayat 20. Kami Majelis Gereja GKJ Kartasura mendorong untuk seluruh jemaat bersama-sama, keluarga masing-masing untuk setia dan aktif mengikuti ibadah online setiap hari Minggu. Dan juga kami mendorong agar setiap keluarga mengadakan ibadah keluarga atau persekutuan keluarga atau family altar pada pertengahan minggu, bisa hari Rabu maupun Kamis, dengan melibatkan seluruh anggota keluarga. Anak-anak bisa memimpin pujian, ibu bisa memimpin doa, dan ayah sebagai imam dalam keluarga menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Melalui kegiatan ibadah baik online maupun persekutuan keluarga, kiranya boleh mendorong setiap keluarga-keluarga Kristen untuk mampu bertahan di dalam kondisi saat ini, dan bahkan dengan kekuatan Tuhan boleh dibangkitkan untuk menjadi berkat bagi sesama. Mari kita datang pada Tuhan di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami saat ini Tuhan datang padamu, sujud di hadapan Tuhan, untuk memuji, menyembah Tuhan, tersungkur di kaki Yesus. Kami kerinduan kami yang sangat dalam untuk kami berjumpa dengan Tuhan, berrelasi dengan Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur waktu yang Tuhan berikan buat kami, kesempatan dan kairos Allah yang berikan buat kami untuk kami berrelasi dengan Tuhan saat ini. Dan kami menyerahkan Tuhan untuk setiap hamba-hamba-Mu yang melayani, Ibu Pendeta yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, untuk lektor, untuk singer, untuk pemusik, untuk tim multimedia, kami serahkan dalam tangan kasih karunia Tuhan. Sungguh-sungguh Tuhan, dengan kasih karunia-Mu Engkau memakai setiap hamba-hamba-Mu ini untuk menjadi saluran berkat. Kami menyerahkan Tuhan setiap pelayanan yang saat ini, biarlah sungguh-sungguh mengimpartasikan kehendak Tuhan, firman Tuhan dan mujizat Tuhan boleh terjadi dan dirasakan oleh seluruh jemaat Tuhan. Dan melalui pelayanan ini Tuhan, sungguh-sungguh kami boleh dibangkitkan imunitas rohani kami, dibangkitkan iman kami, dan sungguh-sungguh pertumbuhan kami nyata di dalam aspek hidup kami. Dan kami boleh menjadi teladan dan berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami serahkan sepenuhnya rangkaian ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Marilah dengan segenap hati kita masuk hadirat Tuhan dengan sukacita
melalui pujian Kidung Jemaat 17 bait pertama. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa. Tunduklah menghadap Dia. Marilah umat-Nya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, selamat pagi. Marilah kebaktian ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Mari kita bersuka cita bersama-sama, kita lantunkan Kidung Jemaat nomor 33 bait pertama dan keempat, Suaramu Ku Dengar. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, bersama kita akan menerima firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa bersama. Ya Tuhan, Bapa yang makasih, segala puji syukur dan kemuliaan bagimu Bapa. Bapa, terima kasih atas berkat kasih karunia dan rahmat-Mu dalam setiap kehidupan kami. Bapa, sebentar kami akan menerima sabda firman-Mu Bapa. Kiranya Engkau berkati kami, pimpin kami lewat Roh Kudus-Mu, sehingga boleh kami mengerti dan memahami akan firman-Mu.
Tuhan berkati secara khusus kepada Ibu Pendeta Lydia Natalia yang akan menyampaikan sabda firman-Mu ya Tuhan, sehingga setiap apa yang akan disampaikan seturut dengan kehendak-Mu dan rencana-Mu pada saat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dan firman Tuhan diambilkan dari Lukas pasal 24, ayat yang ke-13 sampai yang ke-35. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hei kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu, terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah firman Tuhan, dan berbahagialah mereka yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan di dalam kehidupannya. Haleluya.
Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika tema kita pada ibadah pagi hari ini dibangkitkan untuk bersaksi, menghantar kita bersama-sama menghayati apa yang dituturkan oleh Injil Lukas, pasal 24 ayat 13 sampai dengan yang ke-35. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mungkin kita pernah gagal fokus, atau ada sebuah iklan dari sebuah produk air mineral, sebut nama Aqua. Aqua pernah menayangkan sebuah iklan, ada Aqua. Orang sering gagal fokus karena kurang minum, sehingga menurunkan daya konsentrasi dan fokus. Atau ketika kita ada dalam kehidupan sehari-hari, kita juga pernah atau sering gagal fokus. Misal contohnya ketika kita mencari kacamata kita lupa menaruhnya. Ternyata kacamata ada di atas kepala kita, sampai bingung kita mencarinya. Atau kita juga gagal fokus ketika mau pergi ke kamar mandi, kita masuk ke kamar kita, atau pergi kemana. Berbeda dengan apa yang menjadi rencana dan rancangan. Atau sering kita juga kejedok pintu, karena fokus kita entah dalam perasaan kemerungsung atau bagaimana perasaan, kita sering kejedok pintu. Atau juga pernah kita mengalami ketika datang rapat panitia atau kegiatan dalam komisi, kita tahunya bahwa rapat akan dimulai jam 5 sore. Ternyata kita salah untuk melihat undangan yang di situ tertera pukulnya 17.00 WIB. Hal-hal yang kecil mungkin kita anggap remeh, tetapi itu terjadi. Kita sering kali gagal fokus karena pandangan mata dan penglihatan tidak selamanya sama dan tepat dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita rencanakan, apa yang kita rancangkan. Begitu juga yang dialami oleh 2 orang murid yang mengadakan perjalanan ke Emmaus. Mereka pulang kampung. Perjalanan yang dimulai dari Yerusalem, ketika mereka melihat sendiri, mereka mendapati apa yang dialami oleh rabi mereka, guru mereka, Tuhan Yesus. Karena apa yang menjadi harapan mereka, apa yang menjadi satu semangat, itu mereka tidak lagi jumpai. Harapan dan realita kenyataan tidak seiring sejalan, tidak sama. Karena mereka berharap bahwa rabi, guru mereka Tuhan Yesus adalah juru selamat bagi mereka, yang akan membawa kemenangan. Sama seperti pemerintahan Raja Daud, banyak sekali kemakmuran, membawa pemerintahan semakin baik. Tetapi Tuhan Yesus disalibkan dan dikuburkan, dan cerita itu menjadi hal yang saat itu sedang tenar atau viral. Terhalangnya pandangan mata mereka bukan saja secara fisik, tetapi mata batin mereka secara spiritual juga tertutup karena harapan dan fokus yang salah, keliru. Dan bacaan kita dalam Lukas menuturkan kepada kita bahwa harapan murid-murid dan juga pengikut Tuhan Yesus bahwa Yesus adalah Mesianik Yahudi yang akan membuat Israel jaya, membawa kepada kemenangan, bahkan disebut dengan Raja orang Yahudi. Berbeda dengan kenyataan dan realita. Pikiran mata batin mereka tertutup karena kebenaran mereka sendiri. Mata batin mereka terbuka tatkala peristiwa makan bersama dengan Yesus, ketika Tuhan Yesus memecah-mecahkan roti. Dan mereka diingatkan apa yang sudah dilakukan Tuhan Yesus sebagai guru mereka. Dan mereka baru mengalami perjumpaan dengan Kristus. Mata di sini dituturkan oleh Injil Lukas, dimaksud yaitu dalam kiasan kesanggupan untuk mengerti, kemampuan untuk melihat, kemampuan untuk mengingat apa yang sudah Tuhan ajarkan, apa yang sudah Tuhan Yesus sampaikan.
kesanggupan hati atau batin untuk mengerti karya Allah dalam Kristus. Penerangan batin atau pencerahan iman dialami oleh mereka, dan mereka menceritakan kepada ke-11 murid Tuhan Yesus di Yerusalem. Efek dari perjumpaan itu ketika mereka sadar melihat bahwa Tuhan Yesus mecah-mecahkan roti, oh itu adalah guru mereka. Dan perjumpaan itu mengubah mereka. Lalu 2 orang murid itu kembali ke Yerusalem dan mendapati ke-11 murid Tuhan Yesus lainnya. Jarak Yerusalem dengan Emmaus kira-kira 7 mil atau 11 kilometer. Dan ketika mereka berjalan dari Yerusalem ke Emmaus berarti 11 kilometer. Dan ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus mereka kembali ke Yerusalem 11 kilometer. Jadi totalnya 22 kilometer. Mereka berjalan walaupun lelah, mereka mungkin capek di jalan, perjalanan yang tidak mudah mereka jalani, tetapi karena semangat, maka lelah, keletihan mereka hilang. Dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu seringkali kita juga menjumpai penghalang. Jadi mata batin, mata dalam spiritualitas kita tidak melihat karya Allah secara utuh. Seringkali kita tidak bisa melihat gambaran besar dari rencana Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita hanya melihat gambar-gambar yang kecil atau peristiwa-peristiwa yang saat ini kita rasakan, kita alami. Sebab peristiwa itu sebenarnya menjadi satu kesinambungan dari peristiwa dan rencana dan rancangan Tuhan. Sama seperti gambar pastel, keping-keping pastel harus kita susun dengan baik, bukan menjadi potongan-potongan yang kecil, tetapi akan tersusun dengan gambar yang besar dan kita akan mendapati gambar apakah dari susunan pastel peristiwa kehidupan kita. Dan ketika kita melihat rencana Tuhan yang besar, yang utuh, yang sebenarnya Tuhan susun dan rencanakan, kita baru mengerti dan memahami inilah karya Tuhan. Jadi ketika kita melihat karya Tuhan, tidak hanya sepotong-sepotong tetapi dalam gambar yang luas dan besar. Apakah yang Tuhan maksudkan dan Tuhan kehendaki. Tuhan sedang dalam perjalanan menyusun pasal-pasal kehidupan kita. Dan Tuhan menolong untuk kita menyusunnya dengan benar. Karena kebangkitannya memberikan semangat dan kekuatan yang baru untuk kehidupan orang percaya. Jika kebutuhan terbesar kita adalah informasi, Tuhan mengirim seorang pendidik. Jika kebutuhan terbesar kita teknologi, Tuhan mengirim seorang ahli sains. Jika kebutuhan terbesar kita adalah uang, maka Tuhan akan mengirim seorang ahli ekonomi. Tetapi karena kebutuhan kehidupan kita sebagai manusia, yaitu kebutuhan kita adalah pengampunan, maka Tuhan telah mengirim seorang juru selamat bagi kita yang telah bangkit dan berkarya memenangkan kehidupan kita. Kebangkitan Kristus seharusnya menjadi titik balik, jadi pondasi dan dasar yang kuat bagi kehidupan kita sebagai orang percaya untuk membawa kemenangan terhadap masalah yang terbesar yang dihadapi oleh manusia, yaitu dosa yang telah diselesaikan oleh Tuhan Yesus lunas, habis dan selesai. Jika masalah terbesar manusia adalah dosa, sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib dan bangkit. Alangkah mudahnya masalah kehidupan sehari-hari. Kebangkitannya menjadi karya pemulihan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Seperti kedua orang murid yang sedang menempuh perjalanan ke Emmaus, kita pun sebenarnya sedang menempuh sebuah perjalanan, persiarahan kehidupan dari dan dimulai sejak kita lahir. Perjalanan ke Emmaus adalah sebuah perjalanan iman. Murid Tuhan Yesus berjalan dalam kekecewaan dan kesedihan karena harapan dan realita tidak bertemu, tidak sama. Kenyataan tidak sama, tidak terwujud dengan apa yang menjadi harapan mereka. Makanya mereka pulang ke kampung mereka adalah Emmaus.
Perjalanan iman juga senantiasa diperhadapkan dengan bongkahan-bongkahan, kesukaran, kesulitan, bahasa, air mata, pergumulan-pergumulan hidup lainnya. Tidak ada perjalanan iman yang bebas hambatan, tanpa kerikil, tanpa hambatan, tanpa kesukaran. Iman bertumbuh dan semakin kuat, memiliki daya juang ketika ada di tengah kesukaran dan di dalam kesukaran. Akan memunculkan daya dan kekuatan bagi setiap orang yang percaya. Bukankah Tuhan Yesus ada di dalam badai? Dia tidak meninggalkan kita. Dia ada bersama-sama dalam setiap pergumulan dan masalah kehidupan. Perjalanan ke Emmaus adalah perjalanan yang mengubahkan. Karena mengalami perjumpaan dengan Yesus, ketika mereka mengundang Tuhan Yesus untuk tidak segera pergi, tetapi mampir di tempat tinggal mereka, dan disitulah perjumpaan mengubahkan mereka, dibukakan mata batin mereka, bahwa itulah kehadiran guru kebangkitan, bukan kematian. Keraguan-raguan diganti dengan sukacita dan kekuatan yang baru. Frustasi diubah jadi kegembiraan. Kesedihan diubah menjadi kebahagiaan. Dan ketakutan diubah menjadi sebuah keberanian, semangat kebangkitan. Karena mereka mengundang Tuhan Yesus untuk tinggal di tengah-tengah mereka. Perjalanan ke Emmaus adalah tumbuhnya sebuah komitmen untuk bertindak, menuturkan, memperkatakan, dan juga memberikan kesaksian untuk bersaksi bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Dua murid bergegas kembali ke Yerusalem. Ada komitmen yang menggerakkan untuk mereka bertindak segera, pergi ke Yerusalem menceritakan apa yang mereka temui dan mereka jumpai. Bukankah juga Bapak Ibu, dalam kehidupan kita, seringkali kita juga dalam pengalaman iman kita berjumpa dengan Tuhan Yesus yang mengubahkan kehidupan kita. Mengubahkan semua peristiwa kehidupan kita, dan akhirnya kita melihat karya yang besar dengan gambar yang besar. Maka berita itu jangan hanya sepotong-sepotong kita dengar. Marilah kita melihat gambar yang utuh, sehingga kita tahu kebenaran apa yang Tuhan maksudkan dalam kehidupan kita. Jikalau dongeng, Takuban Perahu, Maling Kundang, ataupun juga Lion King, kita percaya, kita tonton, dan ada banyak hal, pelajaran-pelajaran hikmat, pelajaran-pelajaran kehidupan. Mengapa kita juga meragukan kebangkitan Tuhan Yesus? Perlukah Tuhan Yesus datang kepada kita sama seperti Thomas yang ragu semula, kemudian Tuhan Yesus datang dan akhirnya percaya? Kita tidak perlu seperti Thomas yang ragu. Karena dalam pengalaman kehidupan kita, persiaran kehidupan kita, mungkin perjalanan sama seperti dua orang pergi ke Emmaus, kita telah berjumpa dengan Tuhan yang hidup. Biarlah senja di Emmaus bukan merupakan senja kelabu, tetapi perjumpaan dengan Yesus yang memberikan kekuatan, semangat, daya juang untuk hari ini, lusa, dan besok, dan kapanpun, untuk kita semakin percaya, mengenal, dan semangat melayani, bahkan bersaksi bahwa Allah yang bangkit adalah Allah yang kita sembah, yang akan juga berkarya di seluruh perjalanan hidup kita. Tidak terasa Bapak Ibu, kita hampir mungkin 2 bulan kita tidak bergereja. Banyak sekali perasaan kita rindu untuk bergereja, ataupun rindu untuk datang PA, rindu untuk sekolah. Tetapi dengan kondisi yang sekarang ini, begitu banyak harapan-harapan yang ada dalam kehidupan kita. Jangankan kita berbicara tentang ekonomi, tentang kejahatan, tentang perjuangan,
tim medis yang berjuang untuk menyembuhkan orang-orang yang terkena virus COVID-19. Ketika kita ada di dalam rumah saja banyak perasaan yang menyelimuti kita. Kapan kita bisa kembali dalam rutinitas kita? Kapan kembali keadaan ini bisa normal dan sebagainya? Percayalah bahwa kebangkitan itu akan mengubahkan kehidupan kita. Tidak ada yang kekal dan tidak ada yang abadi di dunia ini. Dan dalam keadaan ini tidak selamanya. Pasti badai itu akan berlalu. Waktu itu akan berbicara. Tuhan menjaga kita dan mengawal kita dengan sempurna. Dan marilah kita di dalam rumah kita masing-masing pada ibadah pagi hari ini kita satukan hati. Dan permohonan kita kepada Tuhan yang bangkit. Tuhan yang berkuasa atas bumi ini agar semakin baik keadaan bumi kita. Kita bebas dari virus, kita dijaga oleh Tuhan, dan kembali kita dapat melanjutkan segala rutinitas, tugas, dan tanggung jawab kita dimanapun kita berada. Dan kita berdoa bahwa seluruh kehidupan kita akan baik-baik karena Tuhan bersama dan berkarya dalam kehidupan kita. Tuhan yang akan memampukan dan memberkati kita. Amin. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita masuk ke dalam saat teduh. Mari kita bersaat teduh. Lelah menanti kepuasan diri, tiada terasa ku telah pergi, meninggalkan kau sendiri. Tak peduli lagi, aku seperti bunga yang kering, yang berguguran diterpa angin. Sejuta hasrat untuk kembali, tinggalkan kesombongan diri. Tuhan, ampunilah aku yang meninggalkanmu. Setelah apa yang Engkau berikan padaku, kini ku kembali padamu yang sejati, menyerahkan seluruh hidupku. Tuhan, ampunilah aku yang meninggalkanmu. Setelah apa yang Kau berikan padaku, kini ku kembali padamu yang sejati, menyerahkan seluruh hidupku. Mari kita satukan hati kita di dalam doa syafaat dan nanti kita akan tutup bersama dengan doa Bapa kami. Jemaat juga dipersilahkan untuk menutup dengan doa Bapa kami bersama-sama di tengah-tengah keluarga. Mari kita berdoa. Kami bersyukur hingga saat ini Tuhan menopang kami. Tuhan melindungi kami. Tuhan menjaga kami. Terima kasih untuk seluruh kasih sayang Tuhan dan kemurahan Tuhan. Engkau yang bangkit memberikan kekuatan. Engkau yang bangkit memberikan semangat bagi kami. Sehingga apapun yang kami jumpai, apapun yang kami temui dalam kehidupan kami, begitu banyak persoalan kehidupan, begitu banyak permasalahan, kami percayakan ketika kami meletakkannya di dalam tangan kuat kuasa-Mu, Engkau akan memberikan kekuatan yang cukup. Engkau memberikan ketenangan yang
besar bagi kami agar kami dapat menyelesaikan dan mengatasinya karena kemurahan Tuhan. Dan jikalau pada saat ini Tuhan, di pagi hari ini kami satukan hati kami dalam iman, kami percaya kepadamu Allah yang bangkit. Di tengah-tengah ibadah keluarga kami masing-masing, menjadi kesempatan dan waktu untuk kami menuturkan kembali kebaikan-kebaikan Tuhan yang teranyam sejauh perjalanan kami hingga saat ini. Dan saat ini kami juga berdoa untuk keadaan kami, kondisi dan pergumulan kami seluruh dunia karena virus COVID-19. Tuhan memberkati agar pemerintah kami boleh bersama-sama dengan tim medis, boleh menyelesaikan tugas dan karya mereka. Banyak yang mengalami kesembuhan, dan virus ini boleh berlalu dalam kehidupan kami di dunia ini. Sehingga apa yang menjadi tugas dan karya kami dalam seluruh kehidupan kami boleh kami laksanakan seperti sedia kala. Kami juga berdoa untuk setiap jemaatmu yang saat ini sedang bergumul dalam himpitan perekonomian, dalam himpitan kelelahan, keterputusasaan. Kami mohon Tuhan, Engkau memberikan pertolongan, Engkau memberikan kekuatan, dan berkat-Mu mencukupkan kehidupan jemaat-Mu GKJ Kartasura. Dalam keadaan apapun, dalam kesedihan, Tuhan mengganti dengan sukacita, kegembiraan. Engkau memberikan penghiburan dan kekuatan. Kami juga berdoa untuk majelis-Mu GKJ Kartasura, penatua dan diaken, Tuhan berkati, berikan hikmat dan kebijaksanaan, dan seluruh pelayanannya saat ini boleh kami layankan secara online. Kami juga berdoa untuk tim multimedia dan semua yang terlibat dan bertugas pada ibadah pada saat ini. Kami mohon Tuhan juga memberkati kami semua. Kami terbatas untuk menuturkan apa yang menjadi harapan dan permohonan kami. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau jauh memahami apa yang menjadi kerinduan kami. Dan saat ini keluarga demi keluarga yang berdoa, bersatu di dalam doa syafaat pada pagi hari ini, dengarkanlah permohonan kami satu persatu. Ini doa permohonan kami Tuhan, kiranya Engkau mendengar, Engkau menyambutnya seturut dengan kasih karunia Tuhan, seturut dengan berkat-berkat Tuhan, dan rancangan Tuhan yang besar dan ajaib bagi kami semua. Doa ini kami naikkan hanya di dalam oleh karena Yesus Kristus yang telah mengajar kami dengan doa Bapa kami. Mari kita nyatakan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, sebagai nyanyian pengutusan, mari kita kidungkan Kidung Jemaat 416, baitnya yang pertama dan yang ketiga, Tersembunyi Ujung Jalan. Di
Bersama dengan umat di seluruh muka bumi, mari kita bersama-sama ikrarkan pengakuan iman rasuli, dan hendaklah masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, marilah kita bersama-sama menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.